Berperanglah kalian, perangilah mereka musuh-musuh Allah.
di Allah. I'la, asal katanya a'la yu'li, i'la fa'u'li wadaka mu'la, dalam rangka a'la meninggikan, asal katanya a'la di atas. Aina kita ala mana bukunya? Di atas meja. Jadi a'la artinya meninggi, tapi kalau i'la meninggikan. Jadi ala wazninya adalah ala wazni af'ala yufidu if'alan fa'ulufin wa terfa'al. Jadi kata kerja yang menunjukkan objek. Jadi ini berperanglah kalian di jalan Allah dalam rangka menegakkan, menjunjung, meninggikan agama Allah. Untuk apa berperang? Bagi mereka yang menyerang dan melawan Islam. Tapi kalau tujuannya dakwah, beda. Ya, jangan orang mau diajak tapi kasar-kasar. So kalau mau ngajak tuh lembut sama orang non muslim itu sebelah. Kalau dia hajatan hadir. Kalau dia misalnya butuh bantuan dikasih. Dia ternyata di rumahnya ada syukuran Pak. Kalau kita tahlilan, ternyata di rumahnya ada ya syukuran keluarga karena anaknya lulus non muslim. Datang kalau diundang. Kalau makan, memilih-milih yang makan. Yang digoreng jangan, karena kita nggak tahu. Tapi kalau kayak soft drink, roti yang memang dari Indomaret gitu makan. Coca-Cola, apalagi Fanta, minum. Ya, kalau ternyata masih banyak ayam pitik dimakan tikus, ambil plastik buat bungkus. Anggur. Tapi kalau yang dimasak digoreng terus, tahan dulu, karena kita nggak tahu dimasaknya gimana. Gitu. Ya. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian wahai orang beriman, annallahu anna, sesungguhnya bahwasanya innallah, sesungguhnya Allah itu sami'un, maha mendengar. Kalau bentuknya sami'un, orang yang mendengar. Tapi kalau sami ismul fa'il, yang maha mendengar, nggak ada kecuali Allah. Jadi Allah sami, tulisannya nggak ada. Anallah sami'un, kita sami'un. Kalau Allah nggak sami, Allah sami, maha mendengar. Ya. Kalau misalnya kalau inallah ghafirul dzunub, Allah. Tapi kalau sangat amat maha pengampun, anta ghafirul dzunub, kau pengampun dosa. Tapi kalau sudah sangat amat pengampun, ghafar. Makanya biasa sudah tulisannya ghafar, ya kan? Apalagi jabbar itu udah sangat amat sekali banget sudah orang ghafar. Kalau sami ya maha mendengar. Allah mendengar apa? Li'aqwalikum, semua ucapan-ucapan kalian. Yang terucap suara Allah tahu. Alimun, Allah tahu. Bi'aqwalikum, atas semua keadaan. Ya, pagi, siang, malam, petang, terlihat tidak terlihat, zahir wa batinan, dalam keadaan gelap, dalam keadaan lapang, sempit, dijawab jadi ayat. Allah tahu, Allah dengar ucapan itu, juga Allah tahu keadaan kalian, ya. Kemudian famujazikum, dan atas semua ucapan kalian kata Allah, dan atas semua keadaan kalian yang memang untuk Allah, famujazikum, Allah yang akan memberikan balasan. Jadi ayat ini yang famujazi asal katanya azaza yujizu ijaz, itu membalas. Ya, membalas atas apa? Siapa saja yang berperang di jalan Allah dalam keadaan dia sedang lapang, sempit, payah-payah, entah itu ucapan, entah itu keadaan, terseok-seok, tujuannya adalah berjuang di jalan Allah untuk li'i'la'i dini, menegakkan agama Allah, dari mulai sekecil mungkin sampai sepayah-payahnya berperang membela. Famujazikum, Allah akan membalas semua perbuatan kita. Insyaallah. Kayak Pak, kenapa disuruh ikhlas? Nggak usah kata orang sedekah, nggak usah kata orang bagus orang, nggak usah. Karena ketika kita bersedekah berarti kita sedang berjuang di jalan Allah, baik itu di negeri perang atau dari ternyata mengangkat kemiskinan, meskipun cuma ngasih sepotong roti, nggak usah
kapan, Allah tahu atas apa keadaan, dan famjazikum, Allah juga yang memberikan yang balasan besar. Sama-sama lagi. Di jalan Allah, kecil besar, jangka pendek, terputus-putus atau istiqomah, qardul hasan. Ya, dia betul-betul pelaksanaan pengamalan yang baik, maksudnya baik itu benar. Sebab ada orang yang diberi tapi tersakiti. Dalam Al-Quran disebutkan la tu'ti'u shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan mahal sedekah dengan cara. Kalau nggak bisa ngasih, ngomong marah, dia besok lagi. Jangan sampai dibagi. Mau memang ada yang lain, Pak. Langganan, Pak. Besok sih harusnya, Pak. Itu kan nyakitin itu. Ya dikasih, Pak, dikasih, tapi nyakitin gitu. Nah, qardul hasanah, ya bi ayun fiqh. Artinya betul-betul berinfak. Infak di sini kalau saya tegaskan, kalau sedekah itu asal katanya sodako, ya sodako, tasdiko, musoddiku iman, al-mutasoddiku huwa man yutasoddiku iman. Orang bersedekah adalah orang yang membenarkan iman dalam hatinya. Kalau Allah akan melihat, kemudian Allah juga menggantinya. Itu namanya sedekah. Terus derajatnya apa sedekah itu? Melipat gandakan rezeki. Terus apa lagi? As-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Jadi banyak. Ya. Disebutkan lagi sebutnya bisa 10, bisa 700, bisa lebih dari itu sedekah. Tapi kalau di sini kenapa disebut infak? Ya ayun fiqh. Infak itu asal katanya nunfaqof. Nunfaqof disambungi nafaqoh, bisa nafkah. Ya, jadi nunfaqof. Kalau nggak ada harokatnya, artinya bolong. Nunfaqof, kalau nggak ada harokatnya disambungi bolong. Kalau di kasih harokat dengan kalimatnya nafako dengan anfako, jadi beda lagi artinya. Anfako bolong kantongnya, berarti arti ini arti sedekah. Makanya doa malaikat setiap pagi, Allahumma ya Allah ati munfikon khalaf, ya Allah berilah orang yang infak, yang ahli infak, yaitu ganti lipat, wa ati mumsikan khalaf, dan berilah orang yang mengkel, korek, bakhil, medit, butuh kasihan, angkat kemina, talafa, kehancuran. Malaikat itu, jadi orang bakhil itu didoain malaikat dari supaya orang itu. Kalau anfak artinya adalah bolong kantongnya. Kalau nafako bolong imannya, maka orang yang suka mukanya dua disebutnya munafik. Munafik asal katanya nafako,
Artinya sama bolong-bolong juga. Jadi infak itu artinya bolong, supaya ini bolongnya benar. Bolong tangkapnya dalam rangka berbuang di jalan Allah. Bi ayunfiqahu, yang dia menginfakkan. Kemudian ditambahkan infak ini adalah yang lebih mengarah berbagi kepada orang yang dekat. Kalau sedekah lebar mana ada, tapi kalau infak itu biasanya yang terdekat. Rumahnya megah, di depan ada orang miskin, nah itu lebih berhak menerima infak. Karena ketika kita ke rumah, enak banget ya, rumah gede, bagus, kayak dia. Kalau kitanya bakhil, ya beda sekali ya. Kalau kitanya dermawan, maka kalau dermawan itu ya Allah, meskipun aku susah, tapi banyak harta orang lain, dia orang baik ya Allah, berkaya dia. Jadi Allah malah diminta oleh dia, ya berterima kasih ya Allah, bagaimana miskin masih ada orang baik, karena tadi infak. Kalau ternyata yang orang kaya itu pelit, ya Allah, ingin amat hidup ya, itu udah satu-satu kayak sebayang dengan saya, itu gimana aku gak adil ya Allah. Allah bisa didemo gara-gara orang kayanya pelit, gitu. Jadi infaknya sebelah, matanya lihat, kita punya yang bagus, ya, kuping dengar kita dapat rezeki apa, kemudian lihat pakai uang lipat, pakai tenda bagus orang amat, makanya infak itu ya bagusnya adalah buat orang sekitar. Dalam hal ini pembahasan ayat ini adalah yang paling dekat di saat Rasulullah adalah keadaan sedang berhadapan dengan orang-orang yang ingkar kepada Islam, memerangi, maka infaknya umat dan sahabat Nabi adalah berperang membela agama Allah. Ya, yunfiqallahu azza wa jalla, yang menafkahkan hartanya untuk Allah azza, yang maha tegak, wa jalla, yang maha mulia, anti biqalbin, untuk kebaikan hati. Karena hati lain, bukan karena yang terten. Ya, sekarang banyak orang sedekah sekian banner dipasang, ya kemudian sedekah dari kerjaan kepada jamaah muslimin. Padahal sebenarnya kan, tapi memang sebenarnya ada yang jauh juga, ya ikut laporan Ustaz supaya memang ini benar-benar naikkan. Padahal bukan cara lain, tapi dengan seperti ini ditayangkan, banyak orang jadi, lihatin tuh PT ini, bahaya itu sebenarnya, habis malam. Karena kan sudah dijelaskan, sabiqun li aqwalikum, di atas, wa alikum bi ahwalikum, Allah tahu, Allah dengar ucapan, Allah tahu kadang-kadang yang ngomong juga Allah tahu saya berjuang sedikit banyak, berlimpah atau sekedar itu, aku tahu yang saya berjuang dari Allah. Famujazid, Allah mesti balas. Ya. Dan orang yang berinfak karena kebaikan hati, bukan karena sebab ingin dipuji oleh Rasulullah di saat itu, fayudha'ifahu, maka sesungguhnya dia Allah yudha'if, akan melipat gandakan hartanya. Wa fi qira'atin, dan pada bacaannya boleh fayudha'ifahu, yudha'ifahu. Jadi kita boleh tidak cuma nih, ya, qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Kalau ini banyak orang awam dan ternyata ngajinya lebih ada cara, jangan dibaca gitu, jangan dibaca fayudha'ifahu, salah kepada tasdidnya tuh panjang, harusnya fayudha'ifahu, kok itu fayudha'ifahu, karena harus dijelasin. Boleh membaca ya, sekarang bapak udah belajar nih, diantaranya qiraah ini, ya, baca Imam Hafiz salah satu qiraah sahih. Nanti bapak kalau bacakan, ya boleh baca fayudha'ifahu atau fayudha'ifahu. Paling kalau apa itu jadi ada tasdidnya, boleh dong. Bapak udah belajar soalnya, alhamdulillah, ya. Fayudha'ifahu. Kalau yang atas di ayat yudha'ifahu sama dengan doa, doa. Kalau yang bawah yudha'ifahu asalnya doa, yudha'ifahu jadi tetap ya dengan makna yang berbeda. Bahkan kalimat fayudha'ifahu dijelaskan di sini bitasydid. Kalau di atas ayatnya bunyi fayudha'ifahu, di sini fayudha'ifahu bitasydid dengan
ain yang bertasdid lahu, ya, bagi orang yang berinfak tadi al-afan, dengan balasan lipatan katsirah yang sangat amat banyak. Min asyrin, dimulai dari minimal 10 balasan, 10 kali, ya, 10 kali. Kata Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang kepadamu dalam kebaikan, membantu orang, langsung tidak langsung, sedikit banyak, dalam keadaan apapun, ya, maka aku falahu asyru amsalha, Allah membalasnya 10 kali dengan kasih pemberian yang sama. Di sini jelaskan min asyrin dimulai dari 10. Ternyata ya kalau kita berbuat di jalan Allah 10, sedekah 1000 jadi 10.000, ya paling sedikit. Bahkan kalau yang kita layak ila aksar, sampai lebih banyak, min sab'i mi'atin, lebih dari 700 balasan. Masya Allah. Ada madanya, ada. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan seperti orang yang menanam satu biji menjadi 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji. Berarti berapa? 700. Bapak kalau sedekah orang, kasih 1000, catat sendiri biar baca ikhlas. Berarti di Allah minimal punya 700.000. Itu nanti akan turun tuh, bentuknya kesehatan, bentuknya anak, bentuknya di sekitar, bentuknya kita sehat, bentuknya rezeki orang bagi, macam-macam. Terserah Allah yang gimana untuk menjaga itu. Ya, min sab'ilatin, bisa 10 minimal, bisa lebih banyak, bisa 700. Kama sayati, sebagaimana dijelaskan nih. Apa itu? Wallahu yaqidu, dan Allah akan mengepal, wa yumsiku, juga akan memegang rizqa, ya, rezeki, aman yasha, bagi mereka, bagi Allah yang menghendaki. Allah bisa ngasih pada kebaikan minimal 10, lebih banyak sampai 700, sebagaimana Allah juga mampu mengepal, memegang, menahan rezeki aman yasha bagi yang Allah kehendaki, yaitu ibtilaan, sebagai bala dan ujian. Allah mampu memberi, Allah mampu narik. Wa yabsutu, dan Allah juga yabsut, meluaskan, yuwassi'an atau yuwassi'u, meluaskan, melebarkan, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, dalam rangka apa? Imtihan. Cek ini Pak, perhatikan. Saya kira bacaan tafsirnya bunyinya mahabbatan. Allah mampu menahan rezeki
namanya ujian. Bahkan rezeki itu sendiri adalah ujian. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah turja'un, kalian dipulangkan kembali. Fil akhirah, di negeri akhirat, bil ba'thi, dengan diutus, dibangkitkan. Fayujazikum, dan Allah juga akan membalas di amalikum, dengan amal-amal kalian di dunia. Ketika baik dibalas baik, ketika buruk dibalas juga dengan buruk. Subhanallah. Baik, kira-kira dua ayat ini jelas ya. Kalau dulu kalimat infak fisabilillah perang, ya, karena Islam sedang menyebarkan. Sekarang kira-kira Indonesia negara perang bukan? Bukan. Ya, maksudnya perang fisik ya. Meskipun ada perang politik, perang ekonomi, perang resource, ya, itu tidak termasuk dalam bahasan perang fisik gitu. Sekarang nggak ada nih. Ya, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini kan apa saja yang untuk membuat meninggikan, lihat untuk meninggikan agama Allah meskipun bukan di medan perang. Allah sami'un li'aqwalihim, Allah mendengar ucapan, wa alimun bi aqwalihim, dan Allah juga tahu keadaannya. Fa mujazib, Allah balas. Tentunya beda dong dengan orang yang pernah zaman Nabi dan sekarang. Ya kan? Meskipun sekarang itu kita lebih. Dulu kalau sudah kumpul dengan sahabat, semuanya langsung balik bertemu Nabi, sebagaimana pengakuan sahabat. Kami ini kalau sudah di depan dia Rasulullah, sudah urusannya Allah, akhirat sudah. Tapi asal kami bubar bersama, keluar dari ini. Kenapa kami terlena lagi dari urusan ini? Ya, jadi kita sekarang ini jauh dari Nabi 14 tahun yang lalu. Ya minimal apa? Kuncinya, Nabi yang nggak ada, ya terusnya ulama. Masjid, majlis yang jauh, ya sebab kalau jauh bahaya, bisa kering. Ar-ruh fil jasad, at-tayr fil qafas, ruh di dalam jasad bagaikan burung di dalam sarang. Dia lari ke atas bawah makanan belakang dan berhenti kalau diberikan makanan. Kita nggak perlu lupa dengan makanan fisik, perutnya bunyi, kaki melangkah, tangan mendok, mulut punya. Saat kita lari, belum lagi lewat sebelah, ayam, bakso cilok. Tapi kalau kita lupa nggak makan anggur, lapar yang lupa, jauh dari ngaji, nggak pernah ngaji seperti doang sebulan sekali, 2 bulan sekali, terus sebulan 2 bulan setahun baru kering, 5 tahun paling nggak pernah ngaji, nggak pernah bersih, cuma doang kering. Dia apa tanda keringnya? Kalau seperti nama Allah nggak bergetar, baca Quran biasa saja. Ya, ada pengajian cuma lewat saja. Ya, tahu-tahu apa tanda-tandanya? Dikasih nasihat masuk, hafalan sudah kurang, menolak menerima kebenaran, itu sudah tertanda rohnya kering, rohnya kering. Kalau badan kering, ketahuan, kayaknya ini ya. Tapi roh kering nggak ketahuan, tahu lepas terusan. Karena hidayah itu datang sepetak-sepetak, perginya juga sepetak-sepetak. Tahu-tahu sudah akhirnya
gaung ini luar biasa. Karena sebab yang bicara tentang Syiah itu sebenarnya karena memang politis dan orang Sunni ada kepentingan masyarakat. Kalau sudah bicara tentang Islam, udah nggak bicara lagi seperti NU aja udah ada urusannya. Ya, yang penting bagaimana caranya Islam itu ditinggikan. Allah yang terus memberikan sesungguhnya. Kemudian wa'alamu jadi sebut fasih. Kenapa jadi matobi itu Hamzah? Mana matobinya? Lamu, matobi itu domba. Hamzahnya mana? Anaknya. Hamzahnya bukan punya mu, Hamzahnya punya anak. Makanya menjadi sebut fasih. Panjangnya berapa? 5 harokat. Kalau bacanya murotal, ya boleh dibaca 3 harokat, boleh 5 harokat. Kalau bacanya mujawwad 5 harokat. Tadi imam kita ya baca qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un 'alim. Itu murotal. Kalau mujawwadnya lagu ya qatilu fi sabilillahi wa'lamu tulisannya ALLA. Ada juga yang tulisnya ALAWLOH. Ya kan aja sudah. Orang Sunda ya. Mereka mana? Insya Allah. Mereka mana? Mereka tapi Sunda juga banyak yang fasih. Makanya kalau bilang inilah aja saya alhamdulillah Kori banyak dari Jawa. Pertanyaan bukan masalah aja. Mau belajar atau tidak mau belajar? Karena kori seluruhnya fasih-fasih. Ya, orang misalnya yang dari Afrika kalau sama Somalia yang Abdul Hasan Nafas. Pernah lihat Pak? Hitam orang ini Pak. Baca Abdul Hasan Nafas. Fasih. Coba lihat bahasanya. Orang Afrika. Siapa namanya? Komputer orang lihat orang Afrika itu namanya kan? Ya. Orang Afrika itu nama dengan itu kan? Maka siapa namanya? Tapi ternyata di segala baca Quran. Sampai separuh itu nama kali Quran. Sampai luar biasa. Waktu kami ciptakan Quran berbahasa Arab ya, selain supaya kita mikir, karena ternyata ini mampu diucapkan oleh seluruh lisan manusia. Jadi jangan bersembunyi di balik belajar. Terus sami matobi mun'a izhar hati. Nggak boleh lama-lama. Allah sami'un alim. Boleh sami'un alim.
Nah, sekarang makhrajnya dal. Jadi nggak semua ikhfa bunyinya sama. Huruf dal itu gimana? Ujung lidahnya bersembunyi di belakang di atas. Coba ini bukan di gigi tapi di belakang di atas ujungnya. Nah, sekarang bunyikan huruf itulah bunyinya gitu. Ya. Sekarang belum ketemu fa. Huruf fa di mana? Bibir bawah gigi. Gigit Pak, jangan pecah. Gigit, bunyikan huruf itu. Anfusina. Ya, anfusakum. Ada 14 huruf ikhfa ini, maka bunyinya sebanyak beda-beda. Ya, tidak sama. Ini kita sama. Oke, nun ketemu huruf yang ikhfa, semuanya Sekarang bagaimana dengan nun ketemu jim? Huruf jim itu di tengah-tengah lidah, lidahnya itu ja. Bukan Jakarta, orang Arab kalau bilang Jakarta, Jakarta, tebal. Tahu lidahnya? Tahu coba kayak bunyikan huruf nun. Huruf shad itu di mana, Ustaz? Huruf shad itu ada di ujung lidah bagian
lompat dari bawah ke atas. Kayak kita suruh lompat begini, nggak pakai mundur, langsung lompat 3 meter, nggak bisa kan? Maka ya dikasih kemurahan ya oleh Allah dengan ilmunya ulama, huruf shadnya yang tadinya terlalu jauh di dalam, ya dikeluarkan sedikit, tapi tetap di bawah. Cuma dari shad berubah menjadi sin. Boleh dibaca dengan huruf sin. Karena yang dekat dengan huruf to ini huruf sin. Huruf shad ada di dalam. Huruf shad huruf sofiyah yang berbau simulan. Maka dibaca boleh wayabsutu. Sebab kalau wayabsutu susah. Nah, maka dimudahkan. Wayabsutu. Nah, bapak-bapak ini kalau belajar dimulai sebenarnya dari tahu huruf dari mana. Ya, huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, sin, kha, ya, ha. Kemudian huruf 2 huruf di pangkal lidah qaf, ha. 4 huruf di tengah-tengah lidah jim, shin, yang qaf. Kemudian huruf 7 dia bagian atas la, to. 3 huruf 7 dia bagian depan sa, to. 3 huruf 7 dia bagian bawah shad, saya si. 3 huruf 7 dia bagian saya ini lam, nun. 4 huruf di bibir ba, fa, mim, bau. 2 huruf di hidung, ya nun, mim. Itu tuh. Tahu aja tuh itu. Nanti kalau baca kok penari-nari dong Pak nih. Tidak, bos. Tengah-tengah lidah. Woi, pangkal lidah itu. Maka standarnya kenapa di belakang Quran itu ada tulisan gambar mulut, ada huruf, benar kan? Yang dari kecil kita cuekin kan? Kasihan bener. Kasihan kita kasihan. Nah itu hafalin. Baru belajar yang lain. Jadi pas kita nanti belajar tadi ikhfal, bunyi di mana? Coba di susah. Jadi karena kita nggak tahu letak kita ada di mana. Nah, tinggal latihan ya kalau sering nanti lama-lama akhirnya jadi refreshing. Terus bersutu wa ilai lagi turja'un ma'arif disuruh ma'arif disuruh adalah maktobi yang diwakaf. Maktobi yang diwakaf. Kalau setelahnya ada yang tadi dilanjutkan tidak jadi ma'arif disuruh biar kita hanya menjadi maktobi saja. Bahasa sini insyaallah alhamdulillah kalau bahasa kita berapa bahasa? Hah? Sudah. Alhamdulillah.